رحمكم الله انصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد المبعوث رحمة للعالمين
الحاضرون المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Di kesempatan Jumat kali ini tiada rangkaian kata yang patut kami sampaikan melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat sekaligus hidayahnya. Kita semua berbondong-bondong di Masjid Baitul Muslimin, tiada lain memenuhi undangan Allah, yaitu sholat Jum'ah bersama. Mudah-mudahan sholat Jum'ah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sholat yang makbulah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan ini pula setiap khatib selalu mengajak dirinya dan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti semua perintah Allah kita laksanakan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi sejauh-jauhnya. Dengan ketakwaan itu pula kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu pula kita merasakan kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita tidak terasa ditinggalkan bulan suci Ramadan, akan tetapi rasa itu masih ada di dalam sanubari kita. Bila mana di dalam bulan suci Ramadan sebagai tarbiyah, sebagai pelajaran, di dalam bulan suci Ramadan kita bawa keluar dari luar bulan suci Ramadan untuk berikhtiar menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lebih baik. Dengan bulan suci Ramadan itu pula kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi la'allakum tattaqun. Keluar dari bulan suci Ramadan, jiwa ketakwaan itu masih membekas di dalam hati kita. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, termasuk bagian takwa itu yang pertama al-khawfu minal jalil. Al-khawfu takut sama Allah, minal jalil akan tetapi ada rasa cinta. Takut sama Allah tatkala kita meninggalkan sholat. Takut kepada Allah tatkala kita meninggalkan zakat. Takut kepada Allah kita tidak bisa mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Lebih-lebih takut sama Allah tatkala bulan suci atau bulan Dzulhijjah
kita diberi kelebihan oleh Allah tapi enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu takutnya kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagian dari takwa menurut Sayyidina Ali. Karena apa? Di dalam kehidupan kita selalu dan senantiasa dihadapkan godaan-godaan dari setan. Kadang kita seorang mukmin muslim muttaqin, ketakwaan kita akan melemah, akan tetapi tidak kuat untuk menahan ujian dan cobaan. Allah sudah menerangkan di dalam kitab suci Al-Quran, innama dzalikumus syaitanu liyukhawwifuna awliya'ah. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka lah setan, yukhawwifuna, selalu menakuti awliya'ahu, bersama kawan-kawannya, bersama teman-temannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mawas diri untuk menjaga keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang di tengah masyarakat dari saudara kita kadang untuk melemahkan ketakwaan kita, kadang merusak ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan macam-macam cara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, termasuk takwa menurut Sayyidina Ali, bal amalu bitanzil, semua amal itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena kalau kita keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, amalan-amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin semua orang mukmin muslim muttaqin senantiasa semua aktivitasnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu suatu bimbingan Allah, as-sunnah bimbingan dari baginda Rasul. Karena kalau kita keluar dari Al-Quran, naudzubillah. Oleh karena itu kita jaga Al-Quran dan Al-Hadis itu, kita amalkan, kita pelajari, kita fahami, bukan sekedar untuk menjadi hiasan. Fahami betul Al-Quran. Karena apa? Allah sudah janji bahwa kalau di yaumul akhir, amal-amal yang keluar dari Al-Quran Al-Hadis, amal-amal yang tidak tulus ikhlas karena Allah, amal-amal karena pamrih, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Allah akan melihat, Allah akan menghadapi segala amal yang dikerjakan selama ini, faja'alnahu haba'an munisa. Akan Allah jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang bertebaran, karena Allah tidak sudi untuk melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hati-hatilah di dalam kehidupan ini. Kita senantiasa semuanya akan menghadap oleh Allah. Apa yang kita bawa di hadapan Allah, jangan sampai keluar amalia-amalia kita itu keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, pemahaman at-taqwa. At-taqwa yaitu wal qana'atu biqalil, menerima walaupun itu sedikit. Maksudnya semua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupannya pasti Allah akan memberi pas-pasan di dalam kehidupannya. Bila mana ada kelebihan, beliau merasa bukan miliknya, akan tetapi ditasarrufkan di jalan Allah. Semua sahabat itu kaya, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya kaya.
akan tetapi kekayaannya itu dipergunakan di jalan Allah. Mereka ambil secukupnya di dalam dirinya. Itulah yang dimaksud at-taqwa. Jadi ketakwaan orang-orang yang dicintai Allah itu dalam kehidupannya pas-pasan, akan tetapi besar sekali rasa syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur itulah menjadi abdan syakur, hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat akan terbentuk di dalam fuadah hati kita. Di dalam hati ada fuadah, di sanalah ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, at-taqwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-isti'dadu li yaumir rahil. Orang-orang yang beriman, muslim, muttaqin, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Semuanya akan dipanggil oleh Allah, semuanya merasakan kematian. Maka dari sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, siapakah orang yang cerdas dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Baginda Rasul, merekalah yang memperbanyak ingat dalam kematian dan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, marilah kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, beribadah kepada Allah supaya kita kelak dimuliakan oleh Allah, baik alam barzahnya maupun kelak yaumul akhir. Kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baginda Rasul telah menyampaikan bahwa alam kubur itu senantiasa mengharap-harapkan, karena bumi ini menanggung amanah dari Allah, supaya orang-orang mukmin, muslim, muttaqin senantiasa dijaga di dalam alam kuburnya atau alam barzahnya. Kata baginda Rasul, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa maratin. Alam kubur itu senantiasa mengharap-harap khamsa maratin, 5 yang diharapkan oleh bumi ini atau alam barzah atau kubur. Itu mengharapkan dari kita. Apa yang pertama? Ana baitul wahidah. Aku adalah tempat kesedihan. Faja'al kamu nisan, maka bawalah teman. Siapa temannya? Hanya amalan membaca Al-Quran kelak akan mendampingi kita untuk menemani kita di alam kubur. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan saja kita telah, akan tetapi keluar Ramadan pun harus kita amalkan. Insya Allah kelak akan menjadi teman kita di alam kubur. Ana baitul zulmat. Aku adalah rumah kegelapan. Fanawwiru, maka bawalah cahaya di alam kuburmu, yaitu dengan sholat malam. Biasakanlah sholat wajib. Sholat sunnah adalah memperkuat dari sholat wajib. Oleh karena itu biasakan. Maka setiap saya kelompokan di masyarakat, saya sampaikan sebelum tidur, sholat dulu sunnah, baik sunnah hajat maupun taubat, nanti sholat tahajud. Itu adalah kelak menjadi temanmu dalam kubur. Di dalam bulan suci Ramadan, kita keliling, kita satukan, kita samakan, kita kerjakan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Termasuk alam kubur itu mengharap-harap kepada kita. Ana baitul turab.
Aku adalah tempat tanah. Fahmil firasa wa huwa amalus soleh. Bawalah tikar, bawalah alas dengan amal soleh. Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat baik. Yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hablum minallah. Beribadalah kepada Allah, sembah. Semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah kita jauhi. Jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Itu amal soleh di hadapan Allah. Wabil walidaini ihsana, termasuk terhadap orang tuamu, berbuat baiklah, jangan kau sekali-kali menyakiti. Wabidil kurba, termasuk saudara-saudaramu, jangan kau mengambil hak-hak saudaramu, jangan kau zalimi saudara-saudaramu. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wal yatama wal masakin, termasuk berbuat baik terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Wajaril dzil qurba, termasuk tetanggamu yang dekat. Wajaril junubi, termasuk jauh. Berbuat baik kepada mereka. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahibi bil jambi, termasuk teman-temanmu di dalam kerjaan, semuanya Allah memerintahkan supaya berbuat baik. Wabni sabil, dan orang-orang di dalam perjalanan itu pun kita hormati, kita hargai, kita beri apa yang mereka harapkan, baik minum maupun makanan. Itu adalah kewajiban kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa ma malakat aymanukum, termasuk orang-orang yang kerja di rumahmu, bila dengan baik, jangan sampai mereka-mereka orang yang membantu kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Innallaha la yuhibbul mukhtal fakhur, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak senang kepada hambanya mukhtal, yang sombong, fakhur, dan menyombongkan diri. Na'udzubillah. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata baginda Rasul, ana baitul afa'in fahmil tiros, fahmil tiryaki, termasuk aku adalah rumah dari binatang-binatang buas, baik ular maupun cacing dan lain sebagainya. Fahmil at-tiryaki, maka bawalah pembasmi binatang-binatang buas itu, termasuk dengan wahwa bismillahirrahmanirrahim. Perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang-orang alim tatkala di waktu zuhur, mereka memperbanyak zikir dengan bismillahirrahmanirrahim, sholawat. Karena bismillahirrahmanirrahim itu kelak akan mendampingi kita sampai di alam kubur. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Akhir, ana baitu su'ali munkarin wa nakirin faksiru ala zuhuri qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku adalah rumah daripada mungkar dan nakir, supaya kita untuk bisa dan mudah menjawabnya. Fa'aksiru ala zuhuri qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Tatkala kita menengok orang-orang alim, tatkala habis sholat tahajud, mereka memperbanyak zikir di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini ada guna dan manfaatnya, khususnya pada diri saya dan umumnya pada para bapak, para jamaah
Mudah-mudahan kelak kalau kita kembali di hadapan Allah dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-wadinil haq ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum bayaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min azabil jahannam wa na'udzu bika min azabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.